Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Implementasi Pendaftaran Tanah melalui Elektronik guna mewujudkan kepastian hukum mata kuliah Hukum Pendaftaran Tanah yang diampu oleh Ibu Apriani Rafita, SHMKN, kemudian ada Bapak Muhammad Adimas Haikal Fikri, SHMH, dan yang terakhir ada Bapak Hari Nugroho, SHMKN. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri yaitu Saiful Hussein Hilmi dengan akhiran NIM 332, kemudian ada Maulana Ahyar dengan akhiran NIM 353. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu revolusi industri 4.0 telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor termasuk hukum. Di Indonesia sendiri, inovasi ini tercermin dalam digitalisasi pendaftaran tanah yang awalnya didasarkan pada ingatan atau keterangan saksi. Sistem manual tersebut rentan terhadap ketidakpastian hukum, terutama dengan meningkatnya urbanisasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023, digitalisasi pendaftaran tanah dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keabsahan proses. Sistem ini mempercepat pendaftaran dan penertiban sertifikat tanah, serta mencegah manipulasi dokumen yang memperkuat kepercayaan publik. Selain itu juga, digitalisasi mendukung kebijakan satu peta nasional yang menjelaskan kepemilikan lahan, memudahkan perencanaan tata ruang, dan mendorong investasi. Namun, dengan digitalisasi ini masih menghadapi banyak beberapa tantangan. Keterbatasan infrastruktur, teknologi di daerah terpencil, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem ini. Banyak manfaat belum Banyak masyarakat belum mendapatkan manfaat penuh dari sistem digital karena terbiasa dengan metode manual, sehingga sosialisasi intensif sangat diperlukan. Meskipun demikian, digitalisasi tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan kepastian hukum yang lebih kuat, pengelolaan data tanah yang lebih efektif, inisiatif ini tidak hanya mengubah teknis administrasi, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan hak atas tanah yang lebih komprehensif. Dari latar belakang tersebut, kami menyimpulkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana urgensi pendaftaran tanah secara digital dalam sistem hukum yang di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tantangan dan peluang dalam implementasi pendaftaran tanah secara digital. Untuk pengertian sertifikat elektronik sendiri, hal ini dituang dalam Peraturan ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Pada pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk mempersiapkan, menghimpun, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan menyebarkan informasi elektronik. Dengan dokumen elektronik dinyatakan sebagai segala data yang dihasilkan, disalurkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik, ataupun lain dan sebagainya. Sertifikat elektronik sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan administrasi tanah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tanah mereka. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang terbelit, mencegah pemalsuan sertifikat, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan. Untuk proses pendaftarannya sendiri, yaitu eh, pendaftaran sertifikat tanah elektronik dapat memulai proses pendaftaran tanah pertama kali bagi tanah yang atau belum terdaftar atau melalui penggalian sertifikat tanah fisik yang telah terdaftar menjadi versi elektronik. Menurut pasal 4 ayat 3 dalam peraturan menteri ini, sertifikat elektronik mengartikan surat tanah cetak yang termasuk surat ukur ataupun gambar denah serta buku tanah. Tentunya pada pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah akan mengalihkan sertifikat tanah fisik ke bentuk digital atau elektronik. Tujuannya adalah untuk memperbarui layanan di bidang pertanahan dengan fokus pada meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik melalui sistem elektronik. Proses penerbitan sertifikat tanah elektronik mencakup dua kategori utama, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan tanah. Sertifikat elektronik untuk tanah yang belum terdaftar merupakan dokumen digital yang dikeluarkan saat tanah tersebut pertama kali didaftarkan. Sementara bagian masyarakat yang ingin beralih ke sertifikat elektronik untuk tanah yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan pergantian sertifikat fisik. Setelah pergantian ini, sertifikat fisik akan ditarik dan disimpan dalam arsip dokumen pendaftaran di kantor pertanahan.
Untuk urgensi sertifikat tanah elektronik, yaitu implementasi sertifikat tanah elektronik di Indonesia penting untuk menghadirkan sistem administrasi tanah yang lebih efisien dan modern. Sertifikat digital menawarkan solusi terhadap masalah birokrasi yang rumit, keamanan data yang tidak rentan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan kepemilikan tanah. Dengan adanya sertifikat elektronik, proses administrasi mulai dari pendaftaran hingga pemindahan hak atas tanah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah melalui platform digital. Kemudian sertifikat digital memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan mengurangi resiko kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan sertifikat tanah fisik. Sistem ini dilengkapi dengan keamanan enkripsi dan memungkinkan pengawasan langsung oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Kemudian akses juga menjadi keunggulan sertifikat digital, memungkinkan pemilik tanah untuk memeriksa status kepemilikan secara online. Secara keseluruhan, agensi sertifikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia fokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, transparansi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kemudian akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, tantangan dalam implementasi pendaftaran tanah secara digital. Yang pertama yaitu keterbatasan akses internet di berbagai wilayah Indonesia, menyulitkan warga di daerah terpencil untuk mengakses sistem digital. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat elektronik, sehingga sistem ini sulit dimanfaatkan oleh sebagian warga. VPN juga harus memastikan perawatan server agar sistem tetap berfungsi. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Banyak masyarakat dan petugas yang kurang terampil dalam teknologi digital. Selain pelatihan bagi petugas, dibutuhkan dukungan teknis yang andal untuk memfasilitasi adopsi sistem. Yang selanjutnya yaitu keamanan sistem. Ancaman serangan siber seperti pencurian data dan akses ilegal berpotensi merusak sistem dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah serta VPN. Keamanan berlapis diperlukan untuk melindungi data sensitif dalam sistem ini. Next. Selanjutnya ada peluang implementasi pendaftaran tanah secara digital. Yang pertama yaitu efisiensi proses. Pendaftaran tanah menjadi lebih cepat dan praktis tanpa harus mendatangi kantor pertanahan, sehingga menghemat waktu, biaya, dan bahan bakar. Selanjutnya ada keamanan data. Penyimpanan data dalam basis data digital membuat data lebih aman dan terjaga integritasnya, mengurangi risiko manipulasi atau kehilangan data fisik, serta meningkatkan keandalan akses data. Selanjutnya ada efisiensi administratif. Proses pencarian data menjadi lebih cepat tanpa perlu dokumen fisik, mengurangi antrian, dan menjadi kantor lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, solusi atas tantangan dan peluang implementasi pendaftaran tanah secara digital. Ke depan, pemerintah dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam sistem pendaftaran tanah digital dengan memperkuat infrastruktur digital, memperluas jaringan internet, dan melakukan pemeliharaan data secara berkala untuk menjaga keamanan. Program edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat serta pelatihan bagi petugas juga perlu dilakukan agar sistem ini mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak. Dengan konsistensi, langkah-langkah ini akan membuat pendaftaran tanah digital lebih solid, modern, cepat, aman, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu pendaftaran tanah adalah proses pemerintah yang melibatkan pengumpulan pencatatan dan pemeliharaan data fisik dan hukum tanah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah melalui sertifikat. Kini beralih menjadi sertifikat elektronik sesuai Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 1 Tahun 2021. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi keamanan dan aksesibilitas. Meskipun menghadapi tantangan infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan keamanan data. PPN perlu mengatasi keterbatasan infrastruktur dan meningkatkan edukasi serta pelatihan untuk memfasilitasi transisi ini. Peluang dalam digitalisasi meliputi efisiensi administratif, keamanan data yang lebih kuat, dan kemudahan akses layanan tanpa kunjungan fisik. Ke depan, BPN diharapkan memperkuat infrastruktur digital, memperluas jaringan internet, dan rutin memelihara data center untuk mendukung sistem pendaftaran tanah digital yang lebih inklusif dan efektif. Selanjutnya. Nah, sekian dari presentasi oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.